Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada shiyam Ramadan ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Sudarmo Provinsi Jawa Timur, Bapak Tauhid Islami. Yang saya hormati seluruh jajaran DSI dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Dr. Sudarmo Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia kegiatan Semarak Ramadan di Masjid Asy-Syifa. Kemudian yang saya hormati Takmir Masjid Asy-Syifa dan seluruh Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Dan lebih khusus pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini negara yang paling bagus sekali. Setiap agama diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, dan itu merupakan kesyukuran kita kepada Allah. Di sela-sela aktivitas kita bekerja, kemudian bertugas, ada waktu untuk bersama-sama tafakkur fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan uswah hasanah dalam setiap tutur kata dan perilaku kita sehari-hari. Pada kesempatan ini saya diamanati panitia untuk menyampaikan tentang nuzul Quran. Kita jadikan nuzul Quran sebagai momentum untuk mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya awali tentang sejarah tentang nuzul Quran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keistimewaan Quran. Kemudian yang ketiga nanti adalah trilogi ajaran agama Islam yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, Al-Quran berkembang. Ilmu-ilmu yang membahas Al-Quran sudah sampai pada 49 ilmu yang sekarang ini disebut dengan ulumul Quran, studi-studi Al-Quran. Dan insya Allah sebentar lagi akan satu kajian ilmu lagi menjadi 50. Ketika saya masih kuliah S1 itu baru 37. Kemudian menyelesaikan S2 sudah 42. Dan sekarang ini saya lihat sudah 49 kajian ilmu. Satu diantaranya adalah ilmu nuzul Quran, ilmu tentang turunnya Al-Quran. Betul yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, beliau luar biasa dengan disiplin ilmunya, tapi kemudian kemampuan mengkaji akan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Dalam bahasa Arabnya nuzul Quran nazlatain. Turunnya Al-Quran itu 2 kali. An-nazlah al-ula, turun yang pertama, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Dari lauhil mahfuz di mana Allah menciptakan seluruh makhluknya, entah itu benda mati, hewan, tumbuhan, bahkan kita sebagai manusia sudah tertulis di lauhil mahfuz. Kapan kejadian makhluk tersebut atau kita manusia kapan dilahirkan, terus bagaimana aktivitas kita yang terkait tentang qudratullah, sampai kemudian akhirnya kita diwafatkan oleh Allah nanti, kapan itu sudah tertulis di lauhil mahfuz.
mendasari akan turunnya Al-Quran ini adalah surah Al-Qadar. Kepada ibu barangkali sempat ataupun bisa menghafalkan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kata-kata hu, domir hu, kata ganti hu itu kembali kepada Al-Quran yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Saking mulianya, saking kekuatan dahsyat yang luar biasa, Allah kemudian menggambarkan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ada satu ibadah kita dengan kemuliaannya, dengan kekuatan itu, kita di bulan Ramadan disuruh menambah, yaitu i'tikaf di 10 hari yang terakhir di malam-malam ganjil untuk meraih Lailatul Qadar. Kemuliaan Al-Quran berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah turunnya Al-Quran yang pertama. Kemudian An-Nazlah Ats-Tsaniyah, turun yang kedua, min sama'id dunya ilal ardi ila nabiyyina Muhammad, dari langit bumi menuju ke bumi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzulun muta'addidah, turunnya berangsur-angsur seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Nah, kalau Bapak dan Ibu membaca At-Tarikh Al-Islami, sejarah Islam yang ditulis di zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika mengadakan kalender Islam Hijriah, itu mencoba kapan hakikatnya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Akhirnya ditariklah mundur sampai ketemu turunnya itu. Akhirnya disepakati oleh para ahli sejarawan bahwa turunnya itu ada di tanggal 17 Ramadan. Itu turun yang kedua pada ayat yang pertama surah Al-Alaq ayat 1, Rasulullah posisi ada di Gua Hira. Bapak dan Ibu, turunnya Al-Quran yang kedua ini kepada Nabi Muhammad yang berangsur-angsur, dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi di waktu pada turunnya yang pertama itu, sampai Nabi Muhammad 2 bulan sebelum meninggal, itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi psikologis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjawab bagaimana tantangan umat. Al-Quran menjawab kegundahan Nabi Muhammad. Al-Quran menjawab kesulitan Nabi Muhammad. Itu terus sampai Nabi Muhammad di Mekah menuju ke Madinah. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah disebut dengan ayatul Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun di Madinah maka itu disebut dengan ayatul Madaniyah. Quraisyihah menggambarkan dalam sebuah tulisannya Al-Quran atau membumikan Al-Quran, itu memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran tidak melangit. Al-Quran itu sangat sesuai dengan kehidupan kita. Tinggal kita apakah kita akan mempraktekkan isi Al-Quran atau tidak. Disitulah kita bersama-sama. Tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, seandainya para hafid kemudian menjadi berkembang di instansi-instansi kita, maka barangkali warna kehidupan kita akan lebih sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Itulah barangkali Al-Quran yang menjadi luar biasa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan kita semuanya sebagai umatnya. Satu contoh umpamanya, tatkala Nabi Muhammad setelah turun ayat yang pertama, surah yang pertama ayat 1 sampai 5, itu Nabi Muhammad 2 bulan berturut-turut belum mendapatkan wahyu. Yang terjadi apa kepada Ibu? Nabi Muhammad gundah. Dan ciri-ciri orang gundah terurai pada ayat yang selanjutnya dulu, yaitu bangun, tidur, berselimut, dibuka, begitu. Ketika Nabi Muhammad pas berselimut karena gundahnya, akhirnya kemudian Allah menurunkan surah Al-Mudaththir.
Ya, itulah ayat yang kedua yang turun kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhan muddatsir, bangunlah, fa'anzir, serulah. Nah, itulah Al-Quran turun, hakikatnya tidak diberikan langsung, akan tetapi sesuai dengan kondisi manusia yang pada waktu itu menjadi modelnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula satu di antara contohnya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah, para orang ahli kitab, ahli kitab baik itu Yahudi atau Nasrani mempertentangkan apakah Nabi Muhammad ini membawa misi wahyu yang berupa Al-Quran, atau Nabi Muhammad itu memang seseorang yang cerdas yang mampu memproduksi budaya, perubahan budaya. Akhirnya Nabi Muhammad kemudian memohon kepada Allah. Baru turunlah kemudian kepada Nabi Muhammad surah Al-Fatih ayat 29. Allah mengatakan kepada kita menjawab tantangan umatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum taradum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada waktu itu Allah memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kisah surah Al-Fatih ayat 29 kepada Nabi Muhammad. Maka dijawablah oleh Allah, Muhammadur Rasulullah, yang namanya Nabi Muhammad itu ya utusan Allah, Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad memiliki 5 ciri khas. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, yaitu tegas pendiriannya terhadap nilai-nilai kekufuran. Ini Bapak dan Ibu, nilai-nilai kekufuran itu banyak sekali. Hal-hal yang tidak jelas, yang tidak open manajemen itu termasuk nilai-nilai kekufuran. Jadi Bapak dan Ibu, nilai kekufuran jangan orangnya yang berbeda agama disebut dengan kekufuran, tidak. Sekarang sudah berkembang nilai-nilai kekufuran itu adalah kepada hal-hal yang tidak jelas, tidak ada cahaya kebenaran, maka itu disebut dengan nilai-nilai kekufuran. Kemudian Nabi yang bersama Nabi Muhammad itu yang disebut dengan Rasulullah, ruhama'u bainahum, menyayangi sesama umatnya. Tarawhum ruk'an sujada, umat yang bersama Nabi Muhammad itu selalu ruku dan sujud. Sebagaimana kita hari ini kita tandai ruku dan sujud. Indahnya ajaran agama Islam itu ada sela-sela waktu kita beraktivitas dengan ruku dan sujud. Itulah yang disebut dengan keseimbangan. Berapa banyak kadang-kadang orang yang tidak mengembangkan nilai-nilai keseimbangan, kemudian dia terjatuh dengan kekeliruan. Maka keseimbangan ini menjadi penting. Kita bisa teruskan yang disebut dengan ruku dan sujud. Kemudian umat yang bersama Nabi Muhammad itu yang ta'khuduna fadlan minallahi wa ridwana. Itu sifatnya adalah mencari karunia Allah semangat luar biasa dan waridwana yang diridhai oleh Allah. Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak pada wajah mereka pengaruh sujudnya. Tapi jangan tekstual. Karena sujud di sini al-ibadah, sujud di sini ibadah. Jadi bukan masalah kening hitam itu, bukan Bapak dan Ibu. Tapi as-sujudu huna al-ibadah. Sujud di sini adalah ibadah, berarti tampak dalam kepribadiannya pengaruh ibadahnya. Salatnya berpengaruh, kemudian ibadah zakatnya berpengaruh, puasanya berpengaruh, dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah turunnya Al-Quran secara ad-dar, sejarah. Sampai kemudian akhirnya ada ayat kedua yang terakhir sebelum Nabi Muhammad meninggal 2 bulan itu, ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada dengan para sahabat. Kemudian ketika wukuf di Arafah, ayat itu turun kepada Nabi Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, kami sempurnakan agama.
wa raditu lakumul Islam madina, dan hari ini ajaran agama Islam Allah ridha untuk menjadi agama. Kepada Ibu, mudah-mudahan kita nanti sampai akhir hayat kita menjadi umat yang beragama Islam. Amin. Kemudian selanjutnya, di samping kita lihat dari sisi tarikh tentang turunnya Al-Quran, mari kita lihat dari sisi ilmu i'jazil Quran, ilmu keistimewaan Al-Quran. Dalam ilmu i'jazil Quran itu ada 3 ilmu, ada 3 keistimewaan Al-Quran ini. Yang pertama adalah al-i'jaz al-lughawi. Al-Quran itu istimewa dari sisi bahasa. Kalau kita tadi membaca Al-Quran dengan begitu indah, suasana hati kita tanpa sadar Allah memberikan ketenangan hati kita. Apalagi kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, kita sendiri membaca Al-Quran, sampai Allah kemudian memberikan gambaran kepada kita syifa lima fisudur, obat dari segala macam penyakit hati. Coba aja Bapak dan Ibu kalau dengan suatu saat kok galau begitu, baca Al-Quran, maka galau itu pelan-pelan akan semakin sirna dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Sinarilah hati-hati kalian dengan banyak membaca Al-Quran. Kalau dengan membaca Al-Quran, perhatikan 3 hal. Ya. Yang pertama ilmu tajwid, yaitu panjang pendek, makharijul huruf, panjang pendek, dengungan, kejelasan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah makharijul huruf, huruf-huruf yang keluar dari mulut kita. Karena tanpa disadari ketika itu keliru sedikit saja akan mempengaruhi makna. Contoh saja namanya dalam Al-Quran itu dikatakan innallaha alimun bidzati sudur. Kita pakai ain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang yang ada di hati kita masing-masing. Bidzati sudur. Kemudian kita keliru membacanya pakai hamzah. Innallaha alimun bidzati sudur. Artinya apa? Allah Maha memberi sakit. Nah, gitu kan? Maknanya juga beda. Ali Maha mengetahui, kemudian Ali Maha memberi sakit. Innallaha alimun bidzati sudur. Al-Ma'ain gitu ya. Ini artinya kan Allah Maha memberi sakit. Masa asal hati kita menjadi sakit tadi. Itu dari sisi bahasa. Maka perlu namanya makharijul huruf. Apakah sudah usia tua kira-kira sulit? Ya dilatih terus gitu. Insyaallah lidah kita akan semakin lentur dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian di samping itu adalah alamatul waqfi, tanda-tanda waqf. Ada ain, ada ta, ada jim, ada qalaya, ada titik 3 2 kali dan sebagainya. Itu kalau di awal Al-Quran ada tanda-tanda waqf, itu kita bisa paham. Sehingga kita akan tahu persis di mana kita berhenti, di mana kita lanjut, di mana kita boleh sambung dan sebagainya. Itu ulum keistimewaan Al-Quran dari sisi bahasa. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah al-i'jaz al-ilmi. Ini yang sering kemudian kita tertinggal, Bapak dan Ibu. Yaitu Al-Quran itu istimewa dari sisi ilmu pengetahuan. Berapa banyak Al-Quran memberikan inspirasi, bahkan sebuah petunjuk tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Hanya saja kebetulan kita lebih didominasi oleh dunia barat, gitu ya, dominasi dunia barat. Tapi sebelum barat itu maju, kita umat Islam pernah jaya. Ketika barat itu pernah dalam kondisi kegelapan dan itu umat Islam pernah jaya di bawah Bani Abbasiyah. Kalau diruntut priorisasi itu Nabi Muhammad, sahabat itu adalah orang-orang yang pernah hidup dan melihat Nabi Muhammad. Setelah sahabat tabi'in itu orang-orang yang pernah hidup dan bersama sahabat tapi tidak pernah bersama Rasulullah. Kemudian tabi'in, nah di teman tabi'in inilah daulah Bani Abbasiyah berkembang. Setelah Khulafaur Rasyidin
masjid jadi gereja, dan sekarang sudah ada organisasi yang membeli gereja untuk dijadikan masjid lagi. Itu diantaranya. Demikianlah barangkali perkembangan umat Islam. Hanya saja ketika itu runtuh Daulah Bani Abbasiyah, salah satu kelemahannya adalah umat Islam hanya berputar-putar kajiannya itu tentang masalah fikih, tidak pada perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh oleh para ulama sebelumnya. Hanya masalah fikih perbedaan saja. Entah sholat tarawih berapa rakaat, kemudian masalah fikih sebentar lagi ini hari-harinya berbeda, gitu ya. Nah, yang satu adalah tanggal 21, yang satu tanggal 22. Bagi orang-orang yang senang berbeda karena masalah fikih, waduh, mengeluarkan dalil luar biasa. Sehingga dampaknya adalah umat Islam hanya dikenal tentang masalah fikih. Padahal fikih itu hanya kita ikuti saja. Lebih dominan mestinya adalah al-i'jaz al-ilmi, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu, Allah sudah memberitahukan dalam surah Al-Baqarah satu ayat namanya. Kita kaji bagaimana Allah memberitahukan dalam surah Al-Baqarah, yaitu kita itu disuruh untuk melihat sejenis ba'udah, nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Itu Islam sudah memberitahukan. Tapi kita sebagai umat Islam barangkali kita tidak begitu dominan untuk memperlihatkan. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu dengan yang mempunyai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Teruskanlah kekuatan itu menjadi kekuatan kita agama Islam, karena hakikatnya ilmu itu banyak berkembang dari inspirasi Al-Quran. Ilmu sosiologi juga berkembang dari Al-Quran. Ilmu psikologi juga demikian. Bahkan ilmu kedokteran yang saya pernah baca itu Ibnu Sina banyak menulis sejarah. Itu menggambarkan demikian. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga, di samping Al-Quran itu mengurai rangkaian keistimewaan dari sisi ilmu pengetahuan, Al-Quran pun juga mengurai dari sisi at-tashri', perundang-undangan. Perundang-undangan umat manusia itu Al-Quran sudah mampu memberikan warna yang luar biasa. Coba Bapak dan Ibu, kalau dengan yang barangkali mengembangkan dari sisi negara saja, bagaimana konsep Al-Quran berbicara tentang perundang-undangan? Al-Quran mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada kata-kata baldatun Islamiyah. Minta maaf kalau Bapak kita Islami, bukan maksudnya itu. Baldatun Islamiyah tidak, tapi baldatun thayyibah. Ketika kita mencoba dengan membawa nama Islam, bendera Islam, tapi kok tidak bisa memberikan kata thayyibah, itu tidak masuk dengan konsep Islam. Tetapi kalau kita bisa membawa nama selain Islam tapi bisa memberi warna thayyibah, berarti itulah hakikat daripada agama Islam. Saya kedatangan tamu dari Mesir, biasa begitu dalam rangka untuk pemberian donasi, mencari donasi untuk masyarakat di Palestina. Ketika saya tanya, seandainya saudara suruh memilih, enak mana hidup di Mesir sama enak mana hidup di Indonesia? Jawabannya apa? Lebih enak di Indonesia. Itu menggambarkan kepada kita, jadi opini-opini masyarakat kita yang mengatakan harus tentang Islam ini mesti harus membawa tawaran yang luar biasa. Konsepnya harus jelas. Karena Al-Quran sudah berbicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah barangkali luar biasa. Itu at-tashri' dari sisi negara. Belum at-tashri' dari sisi tentang hubungan manusia. Bagaimana hubungan pelampiasan seksualitas manusia itu digambarkan juga dengan an-nikah. Al-Quran memberikan gambaran an-nikah, pernikahan. Masyarakat Eropa Barat dan sebagainya dulu membiarkan mereka yang penting namanya melanggar aturan itu manakala suka dengan tidak suka. Tapi kemudian akhirnya ternyata banyak sekali anak-anak yang masih kecil sudah melampiaskan
melampiaskan hasrat. Kemudian akhirnya mereka mengadopsi dengan nama Islam, yaitu an-nikah, berarti harus ada perkawinan. Jadi tidak boleh menyalurkan birahinya tapi tanpa dengan perkawinan. Kejelekan mereka dari barat menuju ke timur, ke Indonesia. Indonesia yang sudah dengan nilai-nilai Islam tabu hubungan kalau tanpa pernikahan. Boncengan saja kalau belum istrinya masih tabu. Sekarang tidak. Nah inilah Bapak dan Ibu, mari bersama-sama ini menandai bahwa kita belum mengerjakan at-tasyri', yaitu bagaimana nilai-nilai undang-undang Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak lagi at-tasyri' yang harus kita kembangkan untuk kita mengetahui tentang perundang-undangan ajaran agama Islam. Memang tuntutan kita adalah tidak hanya lafaz. Teks Al-Quran dan hadis itu tidak hanya teks, tapi bagaimana teks dan Al-Quran hadis itu bisa kita kontekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah membaca bagaimana tukar pikiran tentang para ahli filsafat barat, kemudian juga filsafat umat Islam. Pada waktu itu diwakili oleh Muhammad Abduh ketika itu mengurai dengan kekuatan filsafatnya tentang konsep Islam. Sampai-sampai para filsuf di barat kemudian mengacungkan jempol tentang konsep tersebut, tentang at-tauhid billah, bagaimana semua hidup itu hakikatnya kepada satu. Akan tetapi kemudian Muhammad Abduh ditanya oleh para filsuf di barat, kalau memang demikian konsep yang benar, coba cari negara-negara Islam mana yang mengembangkan konsep tersebut. Gitu. Negara-negara Islam mana yang mengembangkan konsep tersebut. Akhirnya Muhammad Abduh kemudian mulailah keliling dari berbagai negara-negara Islam, kemudian memberikan kesimpulan kepada kita dengan makalahnya yang mengatakan kepada kita, ra'aitul Islam dunal muslimin wa ra'aitul muslimina dunal Islam. Kata Muhammad Abduh dalam makalah yang tertulis, saya melihat ajaran agama Islam itu tidak di komunitas masyarakat muslim. Kata Muhammad Abduh, wa ra'aitul muslimin, dan saya melihat komunitas masyarakat muslim itu tidak di ajaran agama Islam. Mari Bapak dan Ibu, ini sekian ratus tahun yang lalu. Artinya apa? Kata Muhammad Abduh itu nilai-nilai Islam, ra'aitul Islam, saya melihat nilai-nilai Islam itu tidak banyak dikerjakan di komunitas masyarakat muslim. Bahkan itu dilaksanakan di komunitas masyarakat non-muslim. Kebersihannya, kejujurannya, gitu ya. Terus kemudian antrinya itu ada di komunitas masyarakat non-muslim. Jepang menerapkan antri, kemudian kejujuran di negara-negara Eropa dan sebagainya, itu luar biasa. Kebersihan apalagi. Kemudian diteruskan oleh Muhammad Abduh, ra'aitul muslimina dunal Islam, saya melihat banyak masyarakat muslim tapi tidak menanamkan nilai-nilai Islam. Ini Bapak dan Ibu, tantangan kita bersama. Ajaran agama Islam ini sudah bagus, hanya kita tinggal menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingat kemudian akhirnya cerita teman saya yang mondok bareng di pesantren itu, dan dia memang terus belajar itu, masuk saat ketemu dengan saya dan cerita ketika dia belajar di Amerika di salah satu perguruan tinggi, karena dia harus mempresentasikan di kuliah S3-nya, dia itu di mana-mana tempat dia selalu mengetik menulis sampai di halte bis untuk pergi ke tempat perkuliahannya, dia masih menuliskan. Kemudian dia capek, dia taruh laptop itu ada di sampingnya. Kemudian ada bis langsung naik melupakan laptop, gitu ya. Sampai di perguruan tingginya, di kampusnya, ingat kalau laptop yang tadi itu ketinggalan di aula. Kira-kira kalau di Madiun masih ada nggak kira-kira? Kalau di Madiun masih ada kira-kira? Ada di toko kali ya. Itulah Bapak dan Ibu.
Tetapi kita kadang-kadang umat Islam masih mau untuk mengambil hak yang bukan milik. Inilah kadang-kadang nilai-nilai Islam tidak sampai kita pakai, dan mungkin kita hanya memakai baju Islam dan sebagainya. Ini tantangan kita bersama agar kita menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya dibatasi, saya jam 1:15, saya akan sedikit kalau banyak. Saya ingat surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ada trilogi ajaran agama Islam. Ini menjadi landasan kita bersama untuk kita renungkan. Dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25 itu Allah mengatakan kepada kita demikian. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa farquha fis sama' tuti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Allah menggambarkan kepada kita tentang sebuah pohon yang baik sebagai diri kita untuk bisa survive dan eksis dalam kita menghadapi kehidupan. Pohon yang baik itu digambarkan oleh Allah. Ini bagian dari keistimewaan kita Al-Quran, menggambarkan kepada kita memiliki 3 karakter pohon itu. Karakter yang pertama adalah akar yang menghujam ke bawah. Kemudian karakter yang kedua adalah batang dan ranting menjulang ke langit. Itu pohon itu digambarkan oleh Allah demikian. Kemudian karakter yang ketiga dari pohon itu adalah buah-buahan yang berbuah sepanjang musim. Kalau pohon itu adalah kita sebagai umat Islam, mari bersama-sama agar kita memiliki sikap seperti karakter pohon itu. Maka kita harus memiliki yang pertama akar yang kuat. Gambaran dari akar yang kuat itu adalah iman yang kuat. Nah, iman yang kuat itu tidak mungkin kita lakukan, kita dapatkan begitu saja, kecuali dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu bagian untuk menguatkan iman kepada kita. Jadi iman itu akan kuat kalau kita taat, iman itu akan melemah kalau kita berbuat maksiat. Itu Ibnu Taimiyah. Semoga kita berpuasa ini bagian dari menguatkan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di samping memang iman yang kuat seperti akar tadi, kemudian dahan dan ranting itu menjulang ke langit ini. Apa ini Bapak dan Ibu? Yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi penting dalam kehidupan kita. Berapa banyak ayat Al-Quran memberitahukan. Satu di antaranya dalam surah Al-Mujadilah itu Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. SDM kita terus kita tingkatkan. Tentunya dari A menuju B terus kita tingkatkan. Kalau tidak, kita mesti akan kalah. Apalagi zaman globalisasi seperti ini. Kita kadang-kadang sering melihat orang Cina masuk ke Indonesia, ya otomatis tidak ada larangan globalisasi, gitu ya. Tidak bisa negara untuk melarang. Kita juga boleh untuk pergi kemana. Yang bisa kita kuatkan adalah bagaimana kita mampu berkompetisi dengan SDM kita, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Alangkah bahagianya kalau kita yang punya rumah sakit ini diberi bumi, gitu ya, seperti yang kita rasakan. Tapi nggak menutup kemungkinan setiap tahun yang akan datang bukan itu. Maka untuk menghindari itu, ayo kita bersama-sama kita kuatkan diri kita sebagai bangsa Indonesia dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak dan Ibu, yaitu buah-buahan berbuah sepanjang musim itu digambarkan adalah amal saleh. Silakan Bapak dan Ibu, kita tidak akan mungkin masuk surga sendiri. Kita tidak akan mungkin masuk surga hanya sekedar melaksanakan secara pribadi. Kalau kita belum beramal saleh, berbuat salehah seperti yang pada kesempatan ini. Gambaran dari masjid ini adalah pribadi, iuran dan sebagainya. Itulah amal saleh, meletakkan dasar-dasar kesolehan untuk umat yang beragama Islam. Teruskanlah Bapak dan Ibu berkembang dengan kesolehan. Satu ciri dari kesolehan itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah mengatakan kepada kita,
Ibu, mudah-mudahan melalui kegiatan ini, kajian ini, sedikit yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi ayo kita semangat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita kaji ilmunya, kita hafalkan Al-Quran. Kalau dalam hadis Rasul itu membaca Al-Quran itu berpahala, mengkaji ilmunya mendapatkan petunjuk, kemudian menghafalkan Al-Quran jaminan masuk surga. Kalau dengan ingin menjadi jaminan masuk surga, hafalkan Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk untuk meraih rangkaian kehidupan, maka kaji ayat-ayat Al-Quran secara ilmu pertama. Kemudian kalau kita ingin banyak pahala, bacalah di antaranya yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan kita berada di Ramadan ini betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnahnya Rasulullah? An Aisyah radhiyallahu anha qala, Aisyah berkata bahwa Rasulullah itu ajwadan nas, orang yang paling sungguh-sungguh. Fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, hina yalqa Jibril, apalagi ketika bertemu dengan malaikat Jibril, fayudarisuhul Quran. Nabi Muhammad itu selalu mudarasahul Quran. Sederhana orang Jawa mengatakan mudarasah itu artinya deres. Deres itu bukan 5 menit, 10 menit apalagi. Deres itu ya setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah. Kayak kita mengoperasionalkan yang kita cintai, HP itu kan kuat sekali. Barangkali juga kita bisa mengoperasikan HP melalui aplikasi Al-Quran gitu ya, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita kaji dengan HP kita, sehingga Al-Quran muatan otak kita berisi rangkaian kehidupan Al-Quran. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Tidak ada tanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui doa-doa ini Allah memberikan kepada kita maghfirah ampunan. Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah memberikan kepada kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Allah, janganlah Engkau bebani kami yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Fa'fu 'anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, sayangilah kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari perbuatan orang-orang yang ingkar padamu. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik, ya Allah, sinarlah hati-hati kami dengan sinar petunjukmu, kama nuwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan, sebagaimana Engkau sinari bumi dengan sinar matahari dan bulanmu selama-lamanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami suami, istri, anak-anak kami, cucu kami, keturunan kami yang dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami yang bermajlis ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma taqabbal minna du'ana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tamjidana wa tadarru'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah